Kamu lali kentang merah, Bu? Lip, Sekali lako kentang merah. ibu-ibu. Turun, me. Memang kayaknya lalap gue piga wari, ena turun lalap kentang gue piga minggu, deh. Kayak sebabnya. Sebab enam, banjir banyak. Mencile kena mau kentang. Cile berapa kentang. Menelusuri anjloknya harga kentang. Berita pada kali ini ditulis oleh salah seorang reporter Sora Sirulo, Elizabeth Barus di Medan. Kentang adalah tanaman yang sudah sangat familiar di masyarakat kita, khususnya orang Karo. Tanah Karo merupakan salah satu sentra penghasil kentang yang patut diperhitungkan. Cuaca dan tanah yang subur membuat tanah kentang tumbuh subur di dataran tinggi Karo, khususnya di Karo Julu, seperti kampung-kampung yang terletak di Kecamatan Simpang 4, Namanteran, Merdeka, Kabanjahe, Tiga Panah, Dolat Rayat, Merek, dan Barus Jahe. Semua kampung di kecamatan-kecamatan tersebut adalah wilayah Karo Julu atau yang biasa disebut dengan Karo Timur apabila digabung dengan kecamatan-kecamatan Silimakuta dan Dolok Silau di Kabupaten Simalungun. Berawal dari jatuhnya harga kentang di tingkat petani Pertibilama di Kecamatan Merek. Sebagaimana dilaporkan oleh reporter Kahekolu, Kabar Mamunte, harga kentang di tingkat Pertibilama sempat berkisar Rp5.700 per kilogram untuk ukuran jumbo pada Sabtu 19 Desember 2020 lalu. Namun sehari berikutnya pada Minggu 20 Desember jatuh ke harga Rp5.000 per kilogram hingga 3 hari berikutnya pada saat Kahekolu memberitakannya pada Rabu 23 Desember 2020 lalu. Kemudian kami memeriksa perubahan harga kentang di Pasar Induk Lauci di Medan, yang kiranya berbanding lurus dengan harga di tingkat petani Pertibilama, yang berarti tidak adanya penipuan harga di tingkat petani oleh pedagang antara atau yang disebut dengan tokeh kentang. Super. Terus yang sedang dia? EB. Goreng. Turunnya harga kentang di Pertibilama pada saat itu memang sejalan dengan harga pasar, khususnya di Pasar Induk Lauci di Medan. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat harga kentang turun? Para petani kentang di Pertibilama tidak dapat menjawabnya. Mereka mengaku tidak tahu. Awalnya kami menduga karena sedang panen raya sehingga terjadi kelebihan produksi. Dalam pengamatan kami, memang terjadi kelebihan produksi sebagaimana terlihat di gudang-gudang penyimpanan kentang di Pasar Induk Lauci yang penuh. Namun kami menemukan adanya beberapa faktor lain yang menyebabkan anjloknya harga kentang hingga ke tingkat petani. Kami menemukan jawabannya setelah berbicara dengan salah seorang pengirim produk hortikultura antar pulau, Wibawa Pandia. Perbincangan dilakukan lewat WA sehubungan dengan dirinya sedang berada di Kalimantan Timur terkait urusan pengiriman wortel dan kentang ke daerah tersebut dari dataran tinggi Karo. Menurut Wibawa, dataran tinggi Karo sedang panen raya kentang dengan hasil panen yang ruah dan melimpah. Namun panen ini tidak diikuti oleh harga yang bagus karena permintaan antar pulau menurun. Gudang-gudang penampung kentang di dataran tinggi Karo sudah penuh, namun permintaan antar pulau menurun, tutur Wibawa. Mengapa permintaan antar pulau menurun? Menurutnya, kali ini panen kentang di banyak daerah Indonesia sepertinya bersamaan atau serentak. Selama ini permintaan komoditi kentang untuk dikirim dari dataran tinggi Karo ke Indonesia Timur sangat tinggi. Tetapi karena Sulawesi juga sedang mengalami panen raya kentang, mereka lebih memilih produk Sulawesi karena lebih dekat ke Pertibilama atau negara dan daerah-daerah lainnya di Urung Sipitu Kuda, Anji Nembah maupun Urung Sipitu Kuta Tongging. Jarak lebih dekat membuat biaya pengangkutannya lebih murah.
Selain itu, jangka waktu pengirimannya lebih singkat sehingga kualitasnya juga lebih terjaga. Kalau mereka ambil dari dataran tinggi Karo, biaya angkutan per kilogramnya mencapai lebih kurang 2.700 hingga 30.000 waktu tempuh sekitar 2 minggu. Demikian dituturkan oleh Wibawa Pandia untuk menjelaskan mengapa para pedagang di Indonesia Timur dan juga Kalimantan Timur lebih memilih memasok kentang dari Sulawesi daripada dataran tinggi Karo. Ada satu lagi penyebab lain yang tidak kalah pentingnya yang ikut menurunkan harga kentang, kata Wibawa menambahkan. Minggu-minggu terakhir menjelang tutup tahun ini, transportasi laut juga libur. Tidak ada lagi kapal kargo yang aktif. Tambah Tolena, situasi ekonomi kita saat ini secara global juga kurang baik. Selama pandemi COVID-19 ini sehingga daya beli masyarakat menurun, tutur Wibawa Pandia. Demikianlah penelusuran Kahekulu dalam mencari akar permasalahan menurunnya harga kentang di tingkat petani dataran tinggi Karo dan pasar induk Lauci di Medan.